Shalom anak-anak, kita bertemu kembali di pembelajaran daring kita pada hari ini, Senin 24 Agustus 2020. Silakan anak-anak siapkan buku penanya, karena pada saat pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 2. Di video ini akan memberikan penjelasan materi serta jawaban-jawaban latihan yang ada di pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 2. Nah, siapkan buku pena beserta alat tulisnya ya anak-anak. Subtema 2, manfaat energi. Pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4 adalah tentang teks petunjuk. Teks petunjuk berisi tentang arahan untuk melakukan sesuatu. Tujuan dari teks petunjuk adalah menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan pada teks petunjuk adalah kalimat perintah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk. Yang pertama, cara atau petunjuk disajikan berurutan. Yang kedua, bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami. Setelah kita tahu apa itu teks petunjuk, kemudian isinya apa, tujuannya untuk apa, serta kalimat yang digunakan. Nah, sekarang kita ke contoh yang ada di buku pena halaman 95. Di sana ada contohnya petunjuk membuat kipas kain. Anak-anak bisa membaca di buku penanya. Nah, kita lihat yang pertama sekali. Apakah isinya adalah arahan untuk melakukan sesuatu? Ya, yaitu membuat kipas dari kain. Kemudian yang kedua, tujuannya menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Ya, dia menjelaskan pembuatan kipas dari kain. Selanjutnya kita lihat lagi, kalimat yang digunakan adalah kalimat perintah. Kalau sudah kalimat perintah, berarti setiap kalimatnya diawali dengan kata kerja. Kita lihat yang petunjuk membuat kipas kainnya diawali dengan kata kerja, siapkan, lubangilah, tumpuklah, rentangkan, guntinglah, letakkan, serta yang terakhir diamkan. Karena yang ke-8 itu petunjuknya tidak ada lagi, dia hanya menjelaskan kipas kain buatan kita sudah siap digunakan. Nah, jadi sudah jelas ya bahwa teks yang di PowerPoint ini adalah teks petunjuk membuat kipas dari kain. Selanjutnya kita ke buku pena halaman 96 bagian bawah ayo berlatih. Di sana ada instruksinya, tulislah petunjuk membuat tempat pensil sesuai gambar berikut. Jadi di bawahnya sudah ada 4 buah gambar dan tugas kita adalah membuat teks petunjuknya berdasarkan gambar. Nah, berdasarkan gambar-gambar ini sudah membuat contohnya ya, bisa anak simak di video PowerPoint ini. Yang pertama membuat, siapkan kertas dengan ukuran sesuai dengan tinggi kaleng, lalu buatlah gambar pada selembar kertas sesuai kesukaanmu. Gambar yang kedua, bersihkan kaleng dan berilah lem pada permukaan kaleng. Gambar yang ketiga, rekatkan kertas yang berisi gambar yang kamu buat dengan rapi. Dan yang keempat, keringkan kaleng dan tempat pensil siap digunakan. Nah, itu contoh yang membuat untuk petunjuk membuat tempat pensil sesuai gambar di buku pena halaman 96. Masih di pembelajaran 1, kita ke muatan IPA KD 3.5 dan 4.5 tentang perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari memanfaatkan perubahan bentuk energi. Berikut contohnya. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Contohnya pada setrika, rice cooker, dan oven. Kemudian energi listrik berubah menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin dan blender. Yang ketiga, energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Contohnya lampu pijar dan neon. Energi listrik yang berubah menjadi energi bunyi. Contohnya pada radio, pengeras suara atau speaker, dan gitar listrik. Energi gerak berubah menjadi energi listrik. Contohnya air terjun menggerakkan generator pembangkit listrik. Yang selanjutnya energi kimia berubah menjadi energi listrik. Contohnya pada baterai dan aki yang digunakan untuk menyalakan peralatan listrik.
Yang terakhir adalah energi kimia berubah menjadi energi gerak. Contohnya adalah makanan yang dimakan sebagai sumber energi untuk tubuh. Bu Pena halaman 98, ayo berlatih muatan IPA. Pertanyaan yang pertama, perhatikan peralatan elektronik berikut ini. Nah, di bawahnya itu ada gambar blender, lampu lalu lintas, oven, gitar listrik, setrika, dan juga mixer. Pertanyaannya adalah, tuliskan bentuk perubahan energi pada peralatan tersebut. Jawabannya, yang pertama, blender, perubahan energinya, energi listrik berubah menjadi energi gerak. Yang kedua, lampu lalu lintas, perubahan energinya, energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Yang ketiga, oven, perubahan energinya, energi listrik berubah menjadi energi panas. Yang keempat, gitar listrik, perubahan energinya, energi listrik berubah menjadi energi bunyi. Yang kelima, setrika, perubahan energinya adalah energi listrik berubah menjadi energi panas. Dan yang terakhir adalah mixer, perubahan energinya adalah energi listrik berubah menjadi energi gerak. Pertanyaan nomor 2, mengapa manusia membutuhkan makanan? Lalu, perubahan energi apa yang terjadi? Jawabannya adalah makanan sebagai sumber energi bagi manusia. Perubahan energinya adalah energi kimia berubah menjadi energi panas dan energi gerak. Pertanyaan nomor 3, perhatikan gambar di samping. Nah, gambar di sampingnya itu ada handphone. Tuliskan perubahan energi yang terjadi pada alat tersebut. Selanjutnya, tuliskan juga kegunaan benda tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, perubahan energi pada telepon genggam adalah energi listrik berubah menjadi energi bunyi dan energi cahaya. Kegunaan telepon genggam adalah sebagai alat komunikasi. Pertanyaan nomor 4, sumber energi apakah yang digunakan benda pada gambar di samping? Di sana ada gambar mobil remote control. Tuliskan perubahan energinya. Jawabannya adalah sumber energi yang digunakan adalah baterai. Perubahan energi yang terjadi adalah energi kimia berubah menjadi energi listrik, dan dari energi listrik berubah menjadi energi gerak. Muatan IPS KD 3.1 dan 4.1 tentang pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Hewan dan tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan kerajinan. Contoh pemanfaatan hewan oleh manusia, gambar yang pertama itu adalah tenaga sapi dimanfaatkan oleh manusia untuk menarik gerobak. Kemudian gambar yang kedua, ayam dipelihara oleh manusia untuk diambil telur dan dagingnya. Gambar yang ketiga, budidaya pisang sebagai konsumsi buah-buahan masyarakat. Gambar yang keempat, budidaya rotan atau bambu untuk membuat furniture. Gambar yang kelima adalah budidaya bunga untuk dijadikan sebagai tanaman hias. Dan gambar yang terakhir adalah budidaya buah-buahan serta sayur-sayuran untuk memenuhi konsumsi makanan manusia. Bu Pena halaman 100, ayo berlatih muatan IPS. Pertanyaan yang pertama, tuliskan pemanfaatan hewan-hewan berikut oleh manusia. A. Domba, dagingnya untuk bahan makanan, rambut untuk bahan kain wol, dan kotoran untuk pupuk. Yang B-nya kuda, dagingnya untuk bahan makanan dan tenaganya untuk menarik dokar. C. Ikan koi, hewan peliharaan dan hewan hias. D. Ikan lele, dagingnya untuk bahan makanan. Yang E. Cumi-cumi, dagingnya untuk bahan makanan dan tintanya untuk bahan pembuat tinta. Yang F. Burung merpati, dagingnya untuk bahan makanan, hewan peliharaan, dan pengantar surat. Pertanyaan nomor 2, tuliskan pemanfaatan tumbuhan berikut oleh manusia. Yang A. Bambu, batangnya untuk bahan bangunan dan bambu mudanya atau rebungnya untuk bahan makanan. Yang B. Kelapa, daunnya untuk bahan bangunan, atap, dan pembungkus makanan, batangnya untuk bahan bangunan dan buahnya untuk bahan makanan. Yang C. Bawang merah, daun dan umbinya untuk bahan makanan dan obat-obatan. Yang D. Kunyit, akar tinggalnya untuk bahan penyedap, pewarna makanan dan obat-obatan.
Yang E, karet, getahnya untuk bahan pembuat karet, ban, alas sepatu, pelindung dari benda-benda penghantar listrik dan panas. Pembelajaran 2, muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2 tentang pelaksanaan hak dan kewajiban. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Contohnya, kita berhak menggunakan listrik, kita juga wajib membayar tagihan listrik. Sebelum menerima hak, kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Menghemat penggunaan listrik termasuk kewajiban kita. Muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2 menyanyi dengan notasi angka. Ingatlah kembali not angka yang telah kamu pelajari dalam menyanyikan sebuah lagu. Simbol nada tidak hanya diwujudkan dengan not angka, tetapi juga dapat dengan not balok. Not angka adalah not yang dilambangkan dengan angka-angka, sedangkan not balok adalah not yang dilambangkan dengan gambar. Pada dasarnya, baik not angka atau not balok berfungsi untuk mempermudah dalam mempelajari sebuah lagu. Baiklah anak-anak, itulah pembahasan Bu Pena pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 pada saat hari ini. Silakan anak-anak menyalin jawaban latihannya di buku Bu Pena masing-masing untuk nanti bisa dipelajari saat kita akan penilaian tugas mandiri atau ulangan. Salam.